Selamat bergabung dalam saluran video saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas makna atau arti mudik dan pulang kampung yang kini hangat dibicarakan oleh elemen-elemen masyarakat termasuk para ahli bahasa atau linguis. Ada perbedaan pandangan tentang apakah makna atau arti mudik dan pulang kampung sama atau tidak. Nah, dalam wawancara Presiden Jokowi dengan Najwa Shihab, Jokowi mengatakan bahwa makna mudik berbeda dari makna pulang kampung. Sementara Najwa Shihab menganggap makna kedua ucapan tersebut adalah sama. Nah, mari kita uji. Kalau kita lihat atau kita datang dari sudut pandang objek atau rujukan dari kedua ucapan itu, bisa kita katakan bahwa mudik dan pulang kampung mempunyai arti yang sama. Atau ini yang kita sebut kedua ucapan itu bersinonim. Atau kedua ucapan itu dinamakan dalam bahasa Inggris synonymous utterances. Ya, betul. Kedua ucapan itu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan mempunyai arti yang sama atau sinonim. Kenapa? Karena merujuk objek yang sama, yaitu tindakan yang dilakukan untuk meninggalkan perantauan menuju tempat asal. Dua-dua itu objeknya dan referennya adalah sama. Yang kedua, mudik dan pulang kampung mempunyai grammatical category atau kategori gramatikal yang sama, yaitu mudik itu verba dan pulang kampung frasa verba. Tapi yang intinya adalah sama, yaitu verba. Yang ketiga, mudik dan pulang kampung mempunyai antonim yang sama, yaitu meninggalkan kampung. Jadi sepenuhnya dia sudah memenuhi syarat bahwa kedua ucapan itu adalah sinonim atau mempunyai makna yang sama. Tetapi yang penting kita lihat adalah bahwa kita tidak bisa berhenti dalam tataran referential meaning, arti rujukan. Kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Saya akan kasih contoh. Ya. Arti dari buku adalah ini, karena ini objeknya. Arti dari kitab adalah ini, karena ini objek kitab. Secara referensial. Tapi arti ini terbatas pada arti referensial, arti rujukan. Pada konteks-konteks lain, arti buku dan kitab itu berbeda, seperti halnya mudik dan pulang kampung. Contoh, saya bisa mengatakan atau saya selalu mengatakan, tolong saya pinjam bukunya. Saya tidak mengatakan, tolong saya pinjam kitabnya. Kemudian saya tidak bisa mengatakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi buku Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun makna buku dan kitab adalah sama, adalah dua kata yang bersinonim. Berarti ada perbedaan sesuai dengan konteks. Ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti tidak sama. Lalu apa maknanya? Ya, maknanya ditentukan oleh konteks. Apa itu konteks?
kapan, siapa, di mana, bagaimana, kenapa. Nah, ini yang kita namakan konteks. Inilah yang menentukan makna yang sebenarnya. Makanya itu makna kontekstual, bukan selalu makna referensial. Jadi kalau saya katakan mudik, atau kalau Presiden Jokowi mengatakan mudik dilakukan pada saat menjelang Lebaran atau pada saat Lebaran, sedangkan pulang kampung tidak dilakukan pada saat Lebaran atau menjelang Lebaran. Nah, ini adalah konteks. Jadi artinya konteks pemakaian kapan mudik dan pulang kampung itu digunakan berbeda. Makanya walaupun sinonim tapi berbeda karena konteks pemakaian berbeda. Nah, ini inti masalahnya supaya kita paham. Ini inti masalahnya. Konteks yang dikatakan oleh Presiden Jokowi setidak-tidaknya bisa diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan saya baca. Mudik, pulang ke kampung halaman. Diberikan contoh di sini. Seminggu menjelang Lebaran sudah banyak orang yang mudik. Kemudian dijelaskan lagi dalam konteks yang menguatkan itu, mudik bersama yang artinya mudik yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pada saat Lebaran. Sedangkan makna dari pulang adalah pergi ke rumah atau ke tempat asalnya. Dengan contoh, kapan kau ke Semarang? Nah, di pulang kampung ini atau pulang di sini tidak ada disebutkan konteks Lebaran. Tapi di makna dari mudik secara eksplisit disebutkan di sana Lebaran. Jadi sudah barang tentu konteksnya mudik dan pulang kampung itu berbeda. Jadi dalam hal ini Jokowi tidak bisa kita katakan salah. Ya, dia mempunyai alasan mengatakan bahwa kedua ucapan itu berbeda, yaitu konteks yang berbeda. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan pandangan mengenai arti mudik dan pulang kampung. Ya, karena satu pihak orang bertahan dan berhenti pada arti referensial. Sedangkan Presiden Jokowi bergerak lebih jauh ke makna atau arti kontekstual, yaitu kapan. Begitu dia. Memang nggak ada yang salah di situ. Yang pihak pertama dan pihak kedua sama-sama benar. Tapi sesungguhnya makna atau arti yang sebenarnya tergantung sepenuhnya pada konteks. Saya akan kasih contoh. Kalau saya mengatakan pesawat saya berangkat jam 9, lalu saya tanya, sudah jam berapa ini? Ya, itu maksud saya di situ adalah menanyakan waktu yang sebenarnya. Sudah jam berapa ini? Jam 1, jam 2, jam 5, jam 6, dan sebagainya. Itu yang saya maksud. Itu dalam konteks itu.
dalam konteks yang lain, umpamanya kuliah saya dimulai pukul 9, tapi mahasiswa saya datang pukul 9.30. Lalu saya menggunakan pertanyaan yang sama, ucapan yang sama. Sudah jam berapa ini? Sambil saya melihat jam saya. Apakah saya menanyakan pertanyaan yang maknanya sama dengan konteks yang tadi? Tidak. Makna sudah jam berapa ini pada konteks perkuliahan saya tadi adalah Anda datang terlambat. Jadi artinya kita pahami ucapan sudah jam berapa ini sesuai dengan konteksnya. Itu yang menentukan arti yang sebenarnya. Dalam bahasa Inggris pun itu hal yang sama atau fenomena linguistik yang sama terjadi. Kita misalnya dengar ini ada di bahasa Inggris help, assist, car, cab, movie, film, flick, motion picture, vagrant, homeless. Nah, rujukan pasangan-pasangan kata ini adalah sama, tapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau misalnya saya mengatakan help, itu kedengarannya itu bahwa itu adalah istilah British. Sedangkan assist itu ya kedengarannya itu dipinjam dari bahasa Perancis, assist. Kalau saya katakan misalnya vagrant ya, dan homeless. Vagrant mempunyai makna yang negatif. Itu menggambarkan affective meaning atau sikap atau pendapat pembicara itu tentang objek yang dibicarakan, orang yang tidak punya rumah, negatif. Tapi kalau dia mengatakan homeless, itu adalah netral. Nah, rujukannya sama, tapi maknanya beda. Jadi artinya kita tidak selalu berhenti pada tataran referential meaning. Ya. Apapun yang dikatakan referential meaning yang merupakan area analisis semantik, ya, tidak selalu sama dengan contextual meaning yang merupakan bidang dari pragmatics. Ya. Contoh, ya, buta dan tunanetra itu kan sama bendanya itu, sama objeknya. Secara semantis, tapi secara pragmatis itu tidak sama. Anda tidak biasa mengatakan, ya, ada orang buta. Anda mengatakan ada tunanetra, kan gitu. Ya. Kembali ke mudik dan pulang kampung. Apakah mudik dan pulang kampung itu bisa saling menggantikan atau tidak? Saya katakan misalnya, besok saya mau pulang kampung, ada urusan saya di kelurahan. Paling 2 hari saya di sana, saya akan pulang. Saya akan balik ke Jakarta. Apakah Anda mengatakan saya mau mudik, ada urusan saya di kelurahan, saya akan cepat pulang?
Bisakah itu saling menggantikan? Ya bisa, tetapi yang satu konvensional dan satu lagi tidak konvensional. Yang konvensional itu adalah besok saya mau pulang kampung. Nah, lalu pada saat menjelang Lebaran atau pada saat Lebaran, apakah Anda mengatakan kami akan pulang kampung pada Lebaran ini atau kami akan mudik pada Lebaran ini? Bisakah saling menggantikan? Bisa, tetapi ada nilai tambah atau nilai yang berbeda di antara kedua itu. Anda akan mengatakan kami akan mudik daripada kami akan pulang kampung. Nah, sebenarnya itu ada konvensi, sudah merupakan konvensi di antara para pengguna bahasa atau yang kita namakan language community. Sudah ada itu, sudah merupakan konvensi. Nah, ini kan menjadi dipertentangkan ya, karena kebetulan kita menghadapi satu kondisi yang sangat kritis, sehingga semua ucapan yang berhubungan dengan penyebaran dan kebijakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 itu ditanggapi secara berbeda-beda. Nah, itu bisa kita maklumi kondisi seperti itu. Itu seandainya dalam kondisi yang normal tidak akan ada perbedaan pendapat mengenai apakah makna mudik dan pulang kampung sama atau beda. Tidak akan ada itu. Ya. Tetapi sebelum ada itu kan sudah ada di kamus ini mengenai konvensi mengenai mudik dan pulang kampung. Itulah yang dibilang oleh Presiden Jokowi itu. Inilah makna kontekstual. Di situ memang tidak disebutkan, ya, di kamus ini tidak disebutkan secara eksplisit kapan digunakan kata mudik dan kata frasa pulang kampung. Itu tidak ada. Tapi kan sudah secara implisit dengan penjelasan yang tadi bahwa mudik pada saat Lebaran atau menjelang Lebaran. Sedangkan pulang kampung bisa dilakukan di luar daripada konteks Lebaran. Itu sudah ada itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita menerima bahwa mudik dan pulang kampung itu mempunyai makna yang berbeda karena mempunyai konteks yang berbeda, maka kita akan memperluas lagi pemahaman kita tentang makna mudik pada saat Lebaran atau menjelang Lebaran. Yang terbayang di pikiran kita kalau kita katakan mudik menjelang Lebaran, ya jumlah yang mudik itu akan banyak. Karena pergerakan penduduk dimanapun di dunia ini menjelang Lebaran itu selalu banyak. Selalu banyak itu. Tapi kalau kita dibilang pulang kampung, makna yang tersirat di sana tidak merujuk pada jumlah yang banyak. Nah ini. Jadi suatu ucapan itu mempunyai arti referensial dan kontekstual dan juga menimbulkan atau melahirkan arti implisit yang bisa dihubungkan dengan itu. Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan atau bermaksud mengatakan bahwa mudik itu dalam jumlah besar dan pulang kampung tidak sebesar itu jumlahnya, ya itu bisa kita terima. Ya makanya dalam memahami suatu makna, kita juga perlu mempertimbangkan speaker's meaning.
apa sesungguhnya yang dimaksud oleh pembicara. Karena maksud pembicara tidak sepenuhnya diketahui oleh pendengar. Dalam pragmatics, speaker's meaning ini harus dipertimbangkan. Nah, jadi konteks yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita terima. Bisa kita terima. Pendapat Najwa Shihab dan beberapa orang lainnya bahwa mudik dan pulang kampung mempunyai makna yang sama bisa kita terima. Tetapi sepanjang dia dalam tataran referential meaning, bukan dalam tataran kontekstual. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang sering menimbulkan polemik antara dua pihak, khususnya yang mempunyai kepentingan yang berbeda, termasuk kepentingan politik dan sebagainya. Satu pihak bisa bertahan bahwa maknanya ini adalah ini, menunjuk referennya, menunjuk objeknya. Dia tidak mau dengar apa yang dikatakan pembicara, bahwa makna ucapan saya ini dalam konteks ini adalah ini. Jadi tidak akan ada titik temu. Ya, tergantung pada siapa yang memberikan penilaian. Atau kalau di pengadilan, ya, bagaimana jaksa dan hakim menginterpretasikan makna itu. Kalau dia ke referential meaning, bertolak ke situ, maka ini benar. Tapi kalau dia memperhatikan konteks, ya itu maknanya belum tentu seperti yang di referential meaning ini, bisa lain. Nah, ini saya rasa topik polemik mengenai persamaan dan perbedaan arti dalam hal mudik dan pulang kampung. Saya rasa sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya bagi masyarakat, khususnya mengenai makna, arti yang sebenarnya kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh rujukannya, tetapi juga yang paling penting adalah konteks. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.